warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada teman-teman guru dan pegawai, tidak ada juga pegawai ya, teman-teman guru yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini dalam acara kami, yaitu sosialisasi diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Bangkala. Sebagai tugas kami dalam aksi nyata modul kami di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jadi pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih berkumpul di sini di tempat yang sederhana ini, di aula UPT SMP Negeri 1 Bangkala, dalam rangka mengikuti acara kita, acara kami, lebih tepatnya yaitu sosialisasi diseminasi salam dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang patut dicontoh, Nabi yang patut diteladani. Jadi selama mungkin kurang lebih 1 jam ke depan atau lebih, kita akan mendengarkan paparan-paparan materi dari teman-teman guru penggerak, calon guru penggerak di UPT SMP Negeri 1 Bangkala. Yang pertama ada di sini Ibu Murni Muslim, SPD MSI, kemudian di sampingnya ada Ibu Marlina SD, kemudian di sampingnya lagi ada Ibu Siti Mutmainah Hasma SPD GR, kemudian yang di ujung Ibu Rahma SPD. Budaya positif yang akan kita bahas ke depannya ini, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang terakhir nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Mungkin untuk pertanyaan pemantik kita agar kita lebih tertarik lagi mengikuti sosialisasi kali ini, yaitu apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Apakah pernyataan yang pertama yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu yang akan menjadi pembahasan kita ke depan. Kemudian, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti misalnya membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Kemudian yang selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, inilah hal-hal yang akan kita bahas ke depan. Bagaimana hal-hal ini mungkin kita bisa lebih pahami setelah pembahasan-pembahasan yang akan dibawakan oleh teman-teman calon guru penggerak yang ada di depan. Untuk yang materi yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Marlina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Budaya positif berikutnya yaitu keyakinan kelas.
Jadi ini keyakinan kelas sama dengan seperti kita pada awal tahun ajaran baru, ada tata tertib atau peraturan sekolah maupun tata tertib kelas. Cuma karena ini sudah orang merdeka belajar, maka istilah itu diganti menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi katanya di sini keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar yang efektif. Karena wajah-wajahnya di bawah sudah sangat mengantuk, saya lihat bisa tepuk tangan sekali untuk Ibu. Tidak konsep ya. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan atau diberikan motivasi atau arahan. Jadi apa itu posisi kontrol restitusi akan dipaparkan selanjutnya oleh Ibu Mutmainnah. Kepada beliau dipersilakan. Ya, bismillah. Terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Ya, masih semangat Bapak Ibu, hebat. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, tadi sudah sempat disinggung tentang restitusi. Nah, sekarang saya akan memaparkan kalau posisi kontrol restitusi itu ada 5. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Jadi yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, untuk menjawab posisi kita seperti di mana ketika keadaan pertama saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu masuk posisi yang mana? Sebagai teman, penghukum, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Ya, itu secara tidak langsung pasti akan membuat siswa kita merasa bersalah. Ya, Bapak Ibu, setuju ya? Iya. Kemudian coba posisi yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Bapak Ibu setuju kalau yang kedua itu adalah posisi menghukum? Iya, ada kata benar. Berarti guru tersebut sudah langsung meyakini kalau kamu tidak pernah benar. Dia langsung menghukum siswanya. Kemudian Bapak Ibu, dari serangkaian apa yang kita dapatkan mengenai apa itu budaya positif, apa itu perbedaan motivasi dan penghargaan, apa perbedaan hukuman, restitusi, ya, dan konsekuensi, kemudian hingga keyakinan kelas, hingga ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 kegiatan atau 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, boleh langsung di next saja. Apa contoh menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas di sini dilakukan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita tidak langsung menjudge siswa kita, kamu ini selalu seperti itu. Tapi yang pertama kita menstabilkan dulu identitas. Apa bunyi kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama, ketika mungkin peserta didik kita atau murid kita melakukan kesalahan, pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, bukan cuma kita yang pernah berbuat salah. Setiap orang, setiap manusia pasti pernah berbuat salah.
ibu juga pernah berbuat salah. Jadi itu yang kita lakukan. Apalagi contohnya, kalau kamu menyalahkan diri kamu terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada diri kamu sendiri? Nah, itu keadaan atau contoh kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian langkah atau kegiatan yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Di sini kegiatan yang kita lakukan untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi apa itu basic need, kebutuhan dasar yang tadi dijelaskan Ibu ini. Jadi siswa itu pasti melakukan sesuatu karena ada motivasinya, ada keinginannya. Contohnya, mereka bermain game untuk memenuhi apa? Kebutuhan kesenangan. Mereka jahit-jahit temannya untuk senang. Jadi memang mereka melakukan hal tersebut karena adanya kebutuhan. Jadi di sini apa yang dilakukan guru? Apa yang dikatakan? Contohnya, kamu bisa saja melakukan kamu bisa saja melakukan hal buruk, tapi kamu bisa saja melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Apa yang penting yang kamu rasakan? Yang paling penting, Bapak Ibu, ketika siswa melakukan suatu tindakan, entah itu kebenaran atau kesalahan, pastilah di tahap ini kita harus tanya, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Jadi kita tidak langsung menjudge ini salah atau tidak, tapi kita menanyakan, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Apa alasannya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, disinilah tadi penjelasan dari Ibu ini tentang keyakinan. Apa yang telah kamu yakini? Nilai-nilai apa yang kamu yakini? Di sini guru bisa menanyakan, apa nilai yang kamu percaya atau yakini? Apa kesepakatan yang, misalkan kalau dia melanggar kesepakatan kelas, ingat tidak kesepakatan kelas kita di awal? Jadi seperti itu kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk tahap yang ketiga ini. Ya, sebagai contoh, misalkan ya, terakhir deh saya ambil contoh Bapak Ibu. Jadi misalkan siswa kita terlambat masuk mengikuti pelajaran, coba kalau saya tanya, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Apakah menyuruhnya keluar atau menyuruhnya masuk ikut belajar? Iya, masuk atau keluar? Keluar masuk? Iya, keluar masuk. Iya, jadi ternyata Bapak Ibu, ketika siswa kita itu terlambat datang pelajaran, disuruh masuk, tapi diberikan pengarahan, sebentar temui ibu di tempat lain, misalkan di ruang guru. Nah, kapan dilakukan segitiga restitusi tersebut? Di luar jam pelajaran kita. Jadi kita tidak menghukum anak-anak di pelajaran kita, tapi tetap disuruh masuk, kemudian nanti diberikan atau kita terapkan segitiga restitusi tersebut di luar jam pelajaran. Ya, itu mungkin contohnya. Untuk lebih lanjut Bapak Ibu bisa bertanya. Ya, demikian mungkin untuk materi dari saya kembalikan ke Pak Alwi selaku moderator. Jadi setelah mendengarkan pemaparan materi tadi, kita jadi tahu bahwa kita ini sebenarnya akan menjadi, ataupun yang lalu-lalu ini kita telah menjadi guru yang mengambil posisi kontrol yang mana? Apakah dia yang menjadi penghukum, atau yang menjadi teman, atau sebagai pemantau, atau Ya, demikian mungkin untuk materi dari saya kembalikan ke Pak Alwi selaku
moderator. Cik, ya terima kasih Bu Mutmainnah. Itulah tadi pemaparan tentang posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Jadi setelah mendengarkan pemaparan materi tadi, kita jadi tahu bahwa kita ini sebenarnya akan menjadi ataupun yang lalu-lalu ini kita telah menjadi guru yang mengambil posisi kontrol yang mana? Apakah dia yang menjadi penghukum atau yang menjadi teman atau sebagai pemantau ataukah manajer ataukah apa yang terakhir ataukah pembuat merasa bersalah. Jadi mungkin dari pemaparan Ibu Hasma tadi kita telah mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk mungkin dan bisa kita perbaiki ke depannya. Sebelum kita menutup acara kita hari ini, tentunya sesuai dengan janji saya tadi bahwa akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada satu orang penanya, kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan dengan hormat. Mungkin Ibu Rabia mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari materi yang sudah dipaparkan, bagaimana peran Anda sebagai calon guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih. Saya tertarik sekali tadi dengan topik mengenai keyakinan kelas. Apakah siswa saja atau siswa dan guru atau guru saja? Upayakan dulu yang pertama adalah menjadi teladan, memberikan contoh yang baik, membiasakan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam niat dulu untuk berbuat, jangan mengharap imbalan dulu. Jadi itu dulu, jadi ikhlas dulu berbuat. Jadi masalah yang di belakang itu nanti akan ada yang datang dengan sendirinya. Jadi yang karena otomatis kita dapat pahala juga. Jadi iya, tepuk tangan. Iya, terima kasih. Ya, jadi mungkin bagaimana para teman-teman penanya tadi, apakah sudah jelas atau mungkin masih mau ditambahkan? Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat, kemudian menambah pengetahuan baru lagi kepada teman-teman, dan mungkin ke depan bisa kita aplikasikan ke guru-guru maupun anak siswa kita ke depannya. Saya rasa seperti itu. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, dan tak lupa pula kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya jika ada kekurangan-kekurangan kami dalam menyampaikan materi dalam penampilan kami pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.